Jelas, Bu. Ya, baik. Selanjutnya ya, rasio tulangan. Ini adalah rasio tulangan pada kolom untuk SRPMK. Ya, kolom pada SRPMK. Di mana rho-nya tidak boleh kurang dari 1%, tapi tidak boleh lebih dari 6%. Dan ini juga harus sudah memperhitungkan sambungan ketika kolom tersebut terdapat sambungan lewatan. Kalau ada sambungan lewatan, otomatis jumlah tulangan yang terpasang menjadi 2 kali lipat. Ya. Nah, dengan 2 kali lipat, pertimbangannya adalah yang Anda gunakan rho yang terbesar ini, Anda tidak boleh menggunakan rho lebih dari 3%. Karena kalau di situ misalnya ada sambungan, kecuali dipastikan tidak ada sambungan. Kalau di situ ada sambungan dan rho-nya lebih besar dari 6%, maka detailing Anda tidak memenuhi syarat. Gitu. Ya. Jelas ya? Kemudian yang berikutnya, kolom dengan sengkang spiral atau sengkang bundar atau kolom bulat ya. Nah, jumlah tulangan longitudinal minimal itu adalah 8 ya. Minimal adalah 8 gitu ya. Kalau Anda misalnya mendesain kok jumlah tulangannya ketemunya 5 atau 4 ya. Turunkan diameter tulangannya agar optimal di 6, jumlahnya 6 tulangan ya, gitu. Oke, ada pertanyaan ini? Belum, Bu. Clear ya? Baik. Berikutnya. Ini sama dengan balok bahwa sambungan mekanis tipe 1 itu tidak diizinkan dipasang di daerah sendi plastis. Ya. Sedangkan sambungan mekanis tipe 2 ini yang boleh dipasang di daerah sendi plastis. Sebab sambungan mekanis tipe 1 ini keruntuhannya tidak sampai pada keruntuhan tulangannya putus, tapi dia kerusakannya adalah akibat slip. Sehingga kalau ada beban yang besar diharapkan dia tidak terjadi slip. Kalau terjadi slip maka tidak akan terjadi sendi plastis. Ya, tidak akan terjadi pengembangan sendi plastis. Makanya pada sambungan tipe 1, sambungan mekanis tipe 1 itu tidak diizinkan di daerah sendi plastis. Begitu. Oke. Yang selanjutnya adalah sambungan lewatan boleh dipasang di daerah tinggi kolom atau di sepanjang kolom gitu ya maksudnya. Jadi boleh ada sambungan lewatan atau penyambungan tulangan di daerah sepanjang kolom tersebut. Namun ya di daerah sambungan lewatan harus dipasang tulangan transversal. Ya. Oke. Berikutnya sama dengan pada SRPMM ya. L0-nya sama ya. Yaitu panjang dari kolom dikali 1/6. Yang kedua adalah dimensi terbesar dari di kolom. Terus atau 450 mm. Itu sebagai L0. Ini syaratnya sama dengan SRPMM.
Nah, untuk SRPMK ini beda, ya. Anda bisa lihat di sini. Yang pertama adalah lebar kolom dibagi 4 atau kali 1/4, ya. Yang kedua adalah 6 kali diameter sengkang. 6 kali diameter, kayaknya bukan 6 dari diameter sengkang deh. 6 kali diameter tulangan utama. Ya, 6 kali diameter tulangan utama. Oke, ini diameter tulangan utama. Kemudian S0-nya adalah 100 plus 350 min HX per 3. Dan ini nggak perlu kurang dari 100 dan tidak boleh lebih dari 150. Sebenarnya intinya itu, ya, kalau ini misalnya 100, ya, ini kok ketemunya kurang dari 100, maka yang dipakai yang kurang dari 100. Ya. Oke, begitu. Ini kali yang 6 kali diameter sengkang ini ya. Sorry, diameter tulangan utama, bukan diameter sengkang. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, saya lanjut. Bentar ya. Oke. Maaf, saya lanjut ya. Halo, kedengeran suara saya? Kedengeran, Bu. Oke. Baik. Sekarang terkait dengan tulangan transversal atau sengkangnya. Nah, ini ada beberapa aturan. Oke, kita lihat dulu untuk tulangan transversal yang persegi atau sengkang tertutup untuk yang ties, ya, yang persegi. Sedangkan yang tulangan transversal atau sengkang tertutup untuk spiral ini ada aturannya tersendiri ya. Angka-angkanya sih yang sedikit berbeda ya. Kalau poinnya itu hampir sama ya. Misalnya untuk PU, nilai PU lebih kecil dari 0,3 AG FC frame ya, dengan nilai FC frame lebih kecil dari 70 MPa, maka nilai ASH per SBC atau ASH itu adalah luasan dari sengkang yang diperlukan, sedangkan SBC itu adalah jarak sengkang. Ya, jarak sengkang.
Atau kalau ini kita konversi ke ke ASH, ya, ASH, maka SBC-nya ini sebagai pengali angka ini. Nah, ini dikali dengan SBC. Nah, ini sama dengan ASH. Itu ya. Ini juga sama. Nah, untuk nilai PU kurang dari 0,3 AG FC frame, maka ada dua nilai ASH yang perlu di cross check. Yang pertama, ya, 0,3 kali AG per ACH min 1 kali FC frame per FYT. Sedangkan yang B adalah 0,09 kali FC frame per FYT. Nah, dua-duanya ini harus dikontrol, dihitung ya, dipastikan. Kemudian, jika nilai PU-nya lebih besar dari 0,3 AG FC frame dan FY-nya lebih besar dari 70 MPa, maka nilai ASH per SPC adalah pada prinsipnya sama ya, ini sama, kemudian yang ini sama, yang membedakan adalah yang C. Oke, yang C itu ada 0,3 kali K1, K1-nya, KT ya, KT-nya ini, terus KN, KN-nya ini, terus kali PU per FYT kali ACH. Nah, ACH adalah HC kali BC, di mana HC adalah H-2 kali tebal selimut beton dikurangi diameter sengkang. Sedangkan BC adalah B dikurangi 2 kali selimut beton dikurangi diameter sengkang. Jadi sebenarnya ya, nah misalnya seperti ini. Yang biru itu area, yang biru ini misalnya area inti betonnya ya, inti betonnya itu di sini. Jadi BC, HC itu adalah inti beton. Ya. Nah, inti beton itu dihitungnya dari as ke as sengkang. Dari as ke as sengkang. Sehingga ini adalah BC, ini adalah HC. BC sama dengan B min 2 kali dikurangi 2 kali selimut beton dikurangi setengah kali diameter sengkang dikurangi setengah kali diameter sengkang. Akhirnya kan jadi 1 utuh diameter sengkang. Gitu ya, demikian juga dengan HC. Oke, clear? Sedangkan untuk tulangan spiral, ya, jika PU-nya kurang dari AG 0,3 AG FC frame dan FC frame-nya kurang dari 70 MPa, maka rho S-nya adalah 0,45 kali AG per ACH. ACH-nya juga prinsipnya sama ya. Kita cari ACH inti betonnya. Ya. Kemudian min 1 kali FC frame kali per FYT. Sedangkan yang berikutnya adalah 0,12. Kalau ini kan 0,09. Ya. FC frame per FYT. Nah, untuk nilai PU lebih besar AG FC frame sama ya, poin D dan E-nya sama. Nah, F-nya yang berbeda. Oke. KT-nya ini
Oke, ini 0,35 KT kali PO per FYP kali ACH. Ini juga sama, cuman koefisiennya ini 0,2. Sedangkan ini 0,35. Begitu, ada pertanyaan? Halo? Halo, udah pada? Belum, Bu. Oke, saya lanjut ya. Jika belum. Nah, nah selanjutnya untuk tulangan transversal di luar L0 ya. Di luar L0 itu adalah ini syaratnya. Di mana di luar L0 itu tidak boleh kurang dari 6 kali diameter tulangan longitudinal terkecil atau 150. Ya, diambil yang terbesar. Nah, berikutnya yang pasal 18.7.5.7 ya, ini ada aturan jika ya selimut betonnya ya lebih dari 100 mili, ada kemungkinan ya, tapi jarang terjadi. Jika selimut betonnya lebih dari 100 mili, maka perlu dipasang sengkang ya, agar selimut betonnya itu tidak sampai 100 mili ya, di mana penambahan sengkang untuk memperkecil tebal selimut beton ini dipasang pada jarak ya, spasi antar sengkang tersebut tidak boleh kurang, tidak boleh lebih dari 300 mm. Itu aja sih ya, itu aturannya. Ada pertanyaan? Nah, selanjutnya ini aturan jika kolomnya itu menumpu pada dinding atau mungkin pada pile cap gitu ya. Atau ini cenderung yang struktur kaku ya, itu adalah dinding. Nah, perlu diperhatikan jika PU-nya lebih besar dari AGFC frame per 10, maka sepanjang tinggi kolomnya harus tinggi kolomnya ini dipasang sengkang ya, dipasang sengkang sepanjang tinggi kolomnya ya, dan hingga masuk ke dalam bagian dinding struktural ya, gitu. Nah, juga nilai PO-nya ini perlu ditambah sebesar AGFC frame per 4. Nah, tulangan transversalnya ini harus diteruskan ke komponen struktur kaku ya, struktur kaku tersebut hingga ke dalam dinding ya, kemudian dipasang tulangan transversal yang menerus ya ke dalam dinding. Kemudian paling tidak ya masuknya itu sedalam LD. LD itu adalah panjang penyaluran atau panjang penjangkaran. Nah, itu harus dipasang sengkang. Begitu. Nah, kalau kolomnya berhenti pada pondasi, maka perlu dilanjutkan ya, baik tulangan longitudinalnya maupun sengkangnya paling tidak sedalam minimal ya 300 mm. Oke. Nah,
Selanjutnya adalah penentuan nilai VU pada SRPMK ya. Kalau tadi SRPMM itu kalau pada SRPMM itu kan pakainya momen nominal. Kalau pada SRPMK ini pakainya momen probable. Ya, nilai VU-nya atau VE-nya itu dari momen probable, sehingga kapasitas tulangan yang diperhitungkan itu tidak FY saja, tapi 1,25 FY. Dengan asumsi bahwa ketika terjadi gempa besar, tulangan longitudinal kolom itu kemungkinan bisa putus. Ada kemungkinan jika balok-baloknya semua udah putus, maka diizinkan pada bagian komponen kolom juga boleh putus gitu. Sehingga untuk mengakomodir nilai itu, ya, nah nilai tersebut, maka untuk mengakomodir nilai tersebut, maka tulangan yang digunakan pada kolom, ya, itu dikali dengan 1,25. Nah, dengan meningkatkan atau meningkatnya ke asumsi bahwa tulangan longitudinal ini bisa sampai putus, maka akan memperbesar gaya geser yang terjadi. Tuh, sehingga pada desainnya pun dihitung ya, gaya gesernya itu dihitung berdasarkan momen probable atau momen dalam kondisi tulangan sudah mencapai putus. Ya, sudah putus. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Prinsipnya sama ya, untuk SRPMK dengan SRPMM. Kalau SRPMK, Anda harus perhitungkan 1,25 tulangannya. Ya, setiap ketemu nilai FY, Anda kalikan 1,25. Oke. Prinsipnya juga untuk menghitung MPR, karena karena ini kolom atas dengan bawahnya, ini kan meskipun dia disebut atas, terus ini disebut bawah, tapi dia satu komponen kan, penulangannya kan sama nih, nggak mungkin di sini beda dengan ini kan, ini sama dimensi dan seterusnya, kecuali ada pengecilan ya, itu. Sehingga ini pun kita bisa asumsikan bahwa MPR bawah dengan MPR atas itu bisa sama. Sama dengan 2 kali MPR per Ln. Tuh. Oke, ada pertanyaan? Biar nggak ngantuk nih.